Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menopianti. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Ilmu Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran reward card dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nadia Putri Sailendra MPD. Kita langsung ke pembahasan. Reward card merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan di kelas untuk memotivasi peserta didik melakukan aktivitas dengan senang hati. Selain itu, dengan bantuan pemberian sistem reward card, dinilai dapat memacu kemampuan pemahaman siswa ke taraf yang lebih baik, dan pada proses pembelajarannya pun akan menarik juga inovatif, karena berbasis games yang akan disukai siswa. Pemberian sistem reward card dinilai dapat mendorong motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran sehingga pada pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dengan antusiasme siswa agar dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan guna mendapatkan poin plus. Karena pada prosedur sistem reward card, ketika siswa dapat menjawab setiap soal, baik latihan, tugas maupun tes individu, maka siswa tersebut akan diberikan poin plus yang secara berkala. Kelebihan sistem reward card yaitu mendorong siswa untuk terus belajar. Hal ini dinilai dapat mendorong penguasaan konsep baik. Selanjutnya ada prosedur. Pilih kata-kata motivasi yang sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Setelah itu, kata-kata motivasi atau reward card digunting sesuai dengan ukuran kartu yang diinginkan. Siapkan sebuah kotak untuk tempat kartu tersebut yang akan dibuat reward card. Guru dapat mengkreasikan kartu tersebut dengan cara menuliskan kata-kata motivasi di kertas warna atau juga bisa dibuat lencana atau stiker. Dalam kegiatan belajar mengajar, reward card bisa digunakan untuk kegiatan apersepsi, supaya peserta didik semangat kalau bisa menjawab pertanyaan dikasih hadiah berupa reward card. Bisa juga dalam kegiatan presentasi, reward card diberi kepada peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, penerapan strategi pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi hari ini. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai norma dan keadilan. Norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki perbedaan corak budaya dan sifatnya. Oleh karena itu, aturan atau norma yang berlaku dalam setiap masyarakat tentu berbeda-beda. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku. Selanjutnya, macam-macam norma, yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Selanjutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki kepribadian,
keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain, yang pertama ada pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, ada sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Selanjutnya, keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaan dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Manusia sebagai makhluk sosial hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Yang ketiga, budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan atau ujian. Nah, sampai sini pembahasan materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak, Ibu akan membuat permainan yaitu reward card. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalau bisa menjawab pertanyaan, akan dikasih hadiah berupa reward card. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan macam-macam norma. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat norma hukum. Ya, betul sekali. Ini Ibu kasih reward card ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan contoh dari norma kesopanan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan. Contoh dari norma kesopanan yaitu yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, dan jika berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Ya, benar. Ibu kasih reward card juga ya. Ya, Bu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini.
Nanti dilanjut di pertemuan berikutnya ya. Oke, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.